Berarti gizi Mhm. adalah urusan yang sangat kompleks, Pak ya? Tidak cukup Ya, dengan betul. memberi susu, memberi Iya, oh, makanan bukan. lain. Jadi, Ah, itu yang salah kaprah. Nggak bisa gizi ditangani oleh satu sektor kesehatan, nggak mungkin. Tahun 60-an mahasiswa saya bikin studi di pantai-pantai, daerah pantai. Asumsinya kalau di daerah pantai anak-anak akan pasti makan ikan, cukup proteinnya. Ternyata dari penelitian itu tidak. Tempat pembuangan sampah di sana juga ada manusianya, itu ada yang tinggal di sana. Diduga karena dia tinggal dengan sampah, pasti banyak yang kurang gizi, banyak yang sakit. Betul, ternyata tidak semua. Ada yang sehat, ada yang gizinya baik. halo penikmat Historia dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Bersama kami lagi dalam dialog sejarah dengan tema program perbaikan gizi dan 1001 masalahnya. Baiklah, sebelum memulai, izinkan kami memberikan pengantar tentang diskusi kali ini. Nah, dalam kampanye Pilpres beberapa bulan lalu itu disinggung adanya makan siang gratis, susu gratis gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sangat penting gitu ya, walaupun ada yang menilai ini adalah sebuah program yang sangat mustahil sekali. Nah, kita bertanya-tanya, apakah program perbaikan gizi, ya sebenarnya Pak Prabowo juga pasti punya mimpi lah untuk melakukan perbaikan gizi. Ini mimpi yang sebenarnya mimpi yang sangat mulia gitu ya. Cuman bagi sebagian dari kita, apakah ini mungkin? Sudah bersama kita seseorang yang sangat luar biasa dalam ilmu gizi Indonesia gitu ya. Mungkin sebagian dari kita tidak kenal, tapi kita harus kenal. Karena beliau bukan hanya seorang ahli gizi, beliau juga pernah menjadi pejabat di Bappenas, di bagian penanganan gizi begitu ya. Dan kiprah beliau dalam usaha perbaikan gizi sebenarnya bukan 10 tahun, 20 tahun silam ya, tapi sejak tahun 1960. Nah, bersama kita telah ada Profesor Sukirman. Selamat pagi, Pak Sukirman. Apa Bagi kabarnya? Mas, baik, alhamdulillah baik, terima kasih. Oke, izinkan saya sekali lagi memberi pengantar lagi tentang Pak Sukirman. Beliau ini adalah ahli gizi, pernah mengikuti program doktoral untuk program gizi internasional di Cornell University, Ithaca, New York gitu ya. Jadi uh, ya tidak perlu kita ragukan lagi keahliannya begitu. Nah jadi beliau ini, mohon maaf kalau saya salah Pak ya, pernah menjadi kepala bidang kesehatan dan gizi di Bappenas. Benar seperti itu Ya, Pak? betul. Itu pertama kali. Pertama kali. Terus kedua menjadi deputi Deputi bidang bidang sosial sosial budaya. budaya. Waduh, sangar nih. Dan kedua, ya, terusnya deputi Deputi ke bidang pembangunan sumber daya manusia. manusia gitu ya. Waduh. Ya, Jadi ini waktu Pak Sakirman menjabat ini saya masih sangat kecil sekali, mungkin saya salah satu orang yang diurus oleh Pak Sukirman juga ini secara tidak langsung. Oke. Nah, nah baiklah, berhubung Pak Sukirman sudah ada di sini, eh, kita langsung saja bertanya ke Pak Sukirman ya, sebagai pelaku sejarahnya juga gitu kan. Nah, eh, pertanyaan pertamanya Pak, maaf Pak, pertanyaan pertama dari saya Pak, sebenarnya bagaimana sih kondisi anak-anak Indonesia di zamannya Pak Karno dan Pak Harto begitu Pak? ya, kondisi sekarang gizi anak-anak jauh lebih baik dari zaman Orde Lama dan Orde Baru. Zaman dulu itu negara kita juga masih sangat miskin, sangat terbelakang, dan itu bisa ditandai dengan banyaknya anak yang kurang gizi, banyak orang kelaparan, banyak orang produktif. Nah, itu jadi peninggalan Belanda, itu kita ditinggali kemiskinan, orang kelaparan, banyak anak orang gizi, kekurangan gizi, dan sebagainya. Dan itu diwariskan juga kepada zaman Bung Karno. Di sana juga masih produksi beras, produksi makanan masih kurang penduduk, sehingga bencana alam itu, masalah kelaparan, masalah kurang gizi itu saben tahun menjadi masalah. Dan itulah yang diterima oleh Orde Baru Hmm. untuk memperbaiki semua itu. Dan jadi waktu saya masih sekolah,
dan kemudian di Cornell itu keadaan negara kita juga masih jelek sekali itu. Nah, maka saya tertarik di bidang gizi ini karena ya menyangkut kesejahteraan rakyat ini, bagaimana mengatasinya, dan saya belajar 5 tahun di Cornell sampai itu mendalami, dan dari sana tidak tahu dari mana saya dipanggil oleh Pak Wijoyo Bappenas untuk Ya. membantu Bappenas mulainya. Jadi saya lulus S2 dipanggil menjadi kepala, waktu itu namanya masih kepala Biro Kesehatan dan Gizi. Sekarang namanya Direktorat Gizi. Dan dari situ kemudian saya ambil S3, kemudian saya diangkat menjadi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Deputi Pembangunan Manusia sampai pensiun. Dan Hmm. itu ya mengurusi masalah kelaparan, masalah anak kurang gizi dan sebagainya. Tapi dengan berturut-turut itu ya terutama penanggulangan masalah ini sangat konkret itu di dalam waktu Replita. Khususnya Replita 3 itu karena gizi menjadi salah satu indikator pembangunan. Sebelumnya tidak. Jadi masih masih tidak jelas status gizi waktu itu. Tetapi sejak Replita 3 sudah ada bab yang namanya bab pangan dan gizi. Jadi kata gizi maksud eksplisit dalam pembangunan, menjadi indikator pembangunan. Dan situlah baru gizi mulai mapan. Tetapi itu ada karena tinggalan sebelumnya. Hmm. Jadi sebelumnya juga sudah ada usaha, tapi sifatnya hanya sifat kelembagaan, pendidikan, tetapi pengeterapan di dalam mengatasi masalah baru kelihatan pada waktu Repelita. Hmm. Itu Mas, seperti itu. Oke Pak, izin bertanya, ini agak personal sedikit Pak. Waktu Pak Sukirman dulu sekolah, bagaimana gizi anak-anak Indonesia? Kira-kira apa aja sih yang dimakan dan dikonsumsi oleh generasinya Pak Sukirman dulu ketika masih sekolah? Ya, waktu saya masih mahasiswa itu Indonesia juga yang objek saya memang di desa-desa, Hmm. desa miskin untuk melihat masyarakat. Ya, waktu itu tuh tiap tahun ada bencana kelaparan. Kalau Hmm. panen gagal sedikit, banyak orang mati karena kelaparan. Nah, kalau itu kemudian anak-anaknya banyak yang busung lapar, yang macam-macam penyakit dan juga kematian. Nah, itu waktu mahasiswa itu eh, makanan saya itu kita di drop ke desa itu menghitung, melihat keadaan kan, dan kemudian melapor penanggulangannya apa. Hmm. Jadi memang itulah bidang gizi yang aslinya itu, yaitu menangani masalah, mencegah dan mengasari masalah kelaparan. Dan itu tidak hanya sekedar soal makanan memberi, tapi itu ada soal pembangunan, ya pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, segala macam pembangunan itu. Jadi memperbaikan gizi tidak berarti hanya kasih makan, kasih susu, ya, dan bukan. Pembangunan gizi itu ya perbaikan ekonomi, lapangan kerja, ya penyediaan total pangan, pertanian, ya pembangunan itu kalau jalan sendiri ya enggak bisa gizi itu. Nah, itulah yang saya lakukan di Bappenas, bagaimana mengkaitkan kepentingan makanan gizi anak-anak itu terhadap ekonomi negara, terhadap produksi pangan, Hmm. terhadap distribusi pangan sampai keluarga. Bagaimana harga-harga, kaitannya di pembangunan semua itu, Pak itu. Jadi eh, salah kaprah yang bahwa ya kalau orang sudah makan makanan gizi seimbang baik, selesai itu. Nggak, nggak bisa, Pak. Kaitannya banyak. Supaya orang bisa makan baik, dia perlu uang. Hmm. Karena dia harus dibeli. Dari mana dia tuh uang? Harus bekerja. Baik. Bagaimana bekerja kalau tidak ada lapangan kerja? Hmm. Dan seterusnya. Nah, itu pembangunan. Karena itu zaman Replita masalah gizi ditangani oleh Bappenas. Dan saya langsung di bawah Deputi eh,
eh, mulai langsung Pak Wijoyo, kemudian Pak Sumarlin, kemudian Pak Saleh, Pak Habib, sampai terakhir Pak Ginanjar. Yaitu mengkaitkan kebutuhan pangan manusia, tidak pangan ini juga gizinya, kaitannya dengan penyakit, kaitannya dengan Hmm. kesehatan, kaitannya bawaan air bersih, Mm-mm. segala macam itu. Jadi bidang saya sangat luas waktu itu Iya. kan. Berarti gizi adalah urusan yang sangat kompleks, Pak ya. Tidak cukup Ya dengan betul. memberi susu, memberi Oh, makanan bukan. lain. Jadi, Ah, itu yang salah kaprah. Dan hmm. itu menteri pertama, ekonom pertama yang memahami itu adalah Pak Wijoyo Sastro. Hmm. Profesor Wijoyo tahu itu. Nggak bisa gizi ditangani oleh satu sektor kesehatan, nggak mungkin. Gizi itu segala, ya segala pembangunan itu, maka ditaruhlah gizi di Bappenas dan saya yang Hmm. diminta itu karena saya memang beliau tahu bidang saya, tesis saya semua mengenai Gizi. pembangunan dan gizi di Cornell Hmm. itu. Maka saya dipanggil untuk membuat konsep Replita 3 itu pangan, dan kemudian beliau terima dan mengeksekut apa itu mengkoordinasikan Hmm. lintas sektor itu. Jadi eh, saya ya tidak hanya hubungan dengan Menteri Kesehatan, tapi Menteri Pertanian, Hmm. ya, Menteri Tenaga kerja apa juga. itu, PU, segala Iya. macam, tenaga kerja Heeh. segala macam. Ya, benar-benar. Itu bidangnya luas. Ya. Jadi, Jadi sepertinya makan yang cukup itu akan percuma kalau kesehatan lingkungannya buruk gitu mungkin, Pak ya. nah itu yang penting sekali ya. Hmm. Karena itu kalau waktu saya pertama kali menghadap Pak Wijoyo baru pulang dari Cornell, dipanggil ditanya, Saudara Sukirman, kalau kamu di Bappenas, apa pertama kali yang saudara pikirkan? Saya langsung membenahi air bersih rakyat, Pak. Dia Hmm. kaget. Loh, saudara kan orang gizi. Kok ngomongnya air? Nah, lalu saya terangkan. Gizi tidak mungkin jadi kalau tidak ada air bersih, Pak. Jadi saya diri. Nah, mulai beliau tahu bahwa itu sakitanya dengan yang lain-lain semuanya itu. Hmm. Tapi beliau saya ingat pertama kali saya dipancing dengan air bersih. Jadi bahwa gizi dan sanitasi itu harus selalu bergandengan, Pak. Hmm. Nggak mungkin makanan baik, tapi kalau mudah kena kuman, kena Hmm. infeksi ya percuma. Jadi maka itu mengurangi stunting itu sulit sekali. Hmm. Karena stunting bukan soal hanya karena makan baik, protein cukup gitu. Tapi kalau mereka dikasih makanan baik tapi tidak ada air bersih, Hmm. buang kotoran masih di mana-mana, Iya. sampah masih di mana-mana, ya sulit itu. Itu yang kurang dipahami oleh masyarakat. Iya, Pak. Apa betul, Pak, di zaman Orde Baru itu MCK itu nggak seperti sekarang gitu kan? Nah itu Ya, kan, wah pengaruhnya udah ke macam-macam ya. Apalagi ya, nggak usah di daerah di Jakarta sendiri kan juga lingkungan kumuh kan banyak sekali begitu. ya, ya, betul, itu, betul, itu. Ya Jadi, karena itu waktu saya di air maka Pak pernah mencetakkan impres air bersih. waduh. Semua kampung semua harus Hmm. ada air bersih. Saya keliling sampai Kalimantan yang Hmm. air Kuning, Pak. penduduknya hanya tergantung air kali. Iya. Itu bagaimana supaya mereka juga dapat air bersih dari kali itu Hmm. dan segala macam. Itu dipikirkan itu Pak dalam berberita. Dan Oke. Nah, izin menyinggung soal itu, Pak, revolusi hijau, di mana ada ah produksi pangan besar-besaran itu kan. Saya kira ya kan itu efeknya sampai Indonesia gitu. Nah, ini ya berpengaruh juga tidak, Pak, terhadap oh usaha perbaikan gizi itu? ya pengaruh besar. Jadi pertama kali sukses Repelita adalah dalam revolusi hijau. Hmm. Ditandai dengan produksi beras naik, Hmm. biasanya tergantung pada impor. Dengan revolusi itu kita bisa mencukupi kebutuhan beras, bahkan ekspor waktu itu. Oh. Nah, jadi Bruce Wejol ada di dunia menyumbang pada kesuksesan meningkatkan produksi pangan, Hmm. tetapi tidak memecahkan masalah gizi. Nah, itu masalah. Jadi tidak memecahkan masalah gizi karena
yang ditemukan oleh Borlaug Hmm. adalah meningkatkan produksi beras, meningkatkan produksi jagung, Iya. serilialia, makanan pokok itu. Mm-mm. Nah, padahal yang dibutuhkan orang tidak hanya makanan pokok, ya Mm-mm. sayur, buah, Nah, ikan, daging, segala macam, mendukung. segala macam. Nah, itu tidak ketanganan. Oh. Maka jadi revolusi hijau menimbulkan masalah. Yang nambah saat memang orang cukup kalori dari makanan pokok itu, Hmm. tetapi dia kekurangan protein, kekurangan Hmm. vitamin, masalah jadi masalah kurang gizi tidak terpecahkan. Hmm. Nah itu. Nah waktu saya masuk di sana sukses apa itu revolusi hijau memang mengurangi bencana kelaparan, tetapi tidak mengurangi anak kurang gizi. Dan saya adalah yang menciptakan program makanan tambahan anak sekolah. Jadi sebelum Presiden Prabowo itu saya tahun 70-an sudah merancang itu. Hmm. Karena waktu itu krisis ekonomi, kelaparan, El Nino, bencana alam, Hmm. saya ditugaskan ke NTT. Melihat masyarakat di sana yang sangat miskin dan anak-anak sekolah kasihan sekali, dan saya meninjau satu sekolah, ketemu guru pagi-pagi dengan semula kawan, kok saya bilang jam 9 kok sepi, murid gurunya mengajak ke kelas, ternyata muridnya pada tidur, Pak. Hmm. Terus mereka mereka itu Pak berangkat dari sekolah waktu subuh Oh. 1 jam di sini, dan mereka tidak makan, tidak makan pagi. Nah itu mulai lalu kita apa yang harus kali itulah lalu tercetus program dalam waktu krisis itu memberi makanan tambahan untuk anak Hmm. sekolah. Lalu keluarlah impresnya tahun 97 apa itu semua. Dan mm, eh, nah prinsipnya waktu itu kita memberikan makanan, tetapi semua atas dasar bahan makanan lokal. Oh. Jadi kita tidak sekedar kasih makan anak, tapi juga meningkatkan ekonomi desa. Mm-mm. Maka itu bahan makanan yang dipakai harus datang dari desa itu, Mm-mm. dari petani desa itu, Oh. dari kebun sekolah desa itu. Kemudian dilaksanakan oleh orang desa, mulai dari orang tua murid, guru, PKK, dan sebagainya. Jadi semua serba lokal. Dan dana pusat itu, bantuan pusat itu langsung di-drop dari bank ke kepala sekolah. Nah di sana. Nah itu berjalan dengan baik. Ya meskipun ada korupsi di sana sini, tetapi berjalan baik. Nah di situ kita padahal waktu itu menunjukkan bahwa memang program makanan sekolah itu dibutuhkan sebenarnya di suatu negara, Mm-mm. terutama negara miskin itu. Tetapi ya itu memang mahal. Yep. Karena itu waktu itu kita tidak bisa memberikan makanan lengkap, hanya makanan tambahan, cemilan, Mm-mm. snack. Hmm. Nah, terkait makanan lain, Pak, eh, kan kesannya ada yang mengesankan bahwasanya beras atau nasi itu lebih bergizi daripada ubi, jagung, dan lainnya. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Apa benar beras itu paling bergizi daripada sagu, daripada ubi, dan lain-lain? Sementara kan masalah di Indonesia itu kan bukan hanya apa ya, eh, maaf, maksudnya tidak semua daerah di Indonesia kan menghasilkan beras. Ada daerah-daerah tertentu yang menghasilkan banyak sagu dan jagung, dan padahal sejak dulu itu makanan pokok rakyat di sana. Nah itu menurut Bapak bagaimana Pak soal kandungan gizi makanan-makanan Nah, itu? kembali soalnya kita ini juga salah kaprah. Manusia tidak hanya makan beras, manusia tidak hanya makan jagung, tidak makan ketela, tidak hanya makan sagu, makan macam-macam, kan ya ya. Dan jadi ada makanan dibagi-bagi kelompoknya, kelompok makanan pokok, Hmm. beras, jagung, sagu, ketela, itu kelompok makanan pokok yang menghasilkan kalori, yang kalau di dalam badan dipecah menjadi tenaga. Jadi kayak bensinnya badan itu adalah makanan pokok, beras,
jagung, ubi-ubian, tepung-tepung semua itu. Nah, di samping itu kita badan perlu protein, dan protein itu dari lauk pauk, daging, ikan, Mm-mm. kacang-kacangan, semua itu sumber protein, dan juga vitamin mineral dari buah dan buah. Nah, kalau kita bicara makanan pokok, memang benar yang nilai gizinya tertinggi adalah beras. Beras itu selain mengandung tepung, mengandung sedikit protein. Ada proteinnya. Dan itu jadi dibanding jagung. Jagung mengandung tepung juga ada proteinnya, kalah dengan beras. Tapi kalau jagung kuning, dia menang mengandung vitamin A di dalamnya. Kalau sagu memang itu kosong, isinya cuma tepung, nggak ada lain-lain. Nah, ubi-ubian, singkong, itu juga tepung saja. Nah, jadi dari makanan pokok itu dilihat gradasinya dari selain tepung dia mengandung apa, gitu pertanyaan. Hmm. Kalau selain tepung dia mengandung zat gizi lain, itulah yang terbaik. Dan beras adalah, bahkan kalau beras ditumbuk biasa tidak digiling putih, dia mengandung vitamin B1. Hmm. Banyak vitamin ada di dalamnya. Karena itu beras memang yang paling unggul di antara itu. Beras dan makanan pokok lain ini kan juga penting juga ya selain susu gitu. Nah, lalu bagaimana pemenuhan gizi dari lauk ini, Pak? Eh, Laut, lauk, dari lauk. laut. Iya, lauk. Misalkan ikan, ayam gitu kan. Nah, kalau Ya sekarang kan itu, enak nih, ayam banyak bertebaran. Nah, kalau tahun 60-an itu saya kira agak sulit gitu. Nah, kira-kira untuk memenuhi lauknya anak Indonesia itu agak sulit nggak sih, Pak, di tahun 60-an, Pak? Di tahun 60, 70 begitu? tahun 60-an mahasiswa saya bikin studi di pantai-pantai, daerah pantai. Hmm. Asumsinya, kalau di daerah pantai, anak-anak akan pasti makan ikan. Iya. Cukup proteinnya. Ternyata dari penelitian itu tidak, anak-anak tidak selalu mendapat makan ikan, justru makanan dari pasar yang lain. Nah, itu adalah budaya. Ya, jadi bukan persediaan ikan. Tapi teorinya yang harusnya ya memang orang Indonesia itu harus proteinnya hidup dari ikan. Hmm. Karena kita negara laut dan negara makan. Nah, karena itu orang gizi terbasis saya itu dari dulu ya mempropagandakan makanlah ikan. Hmm. Ikan itu bisa buat di halaman, bisa ikan lele, bisa ikan segala macam, sampai ikan mahal di laut. Hmm. Itu bisa diusahakan, dan dulu ada programnya. Namanya Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, UPGK. UPGK itu menggerakkan semua masyarakat desa untuk mencukupi bahan pangan, eh, kecuali berasnya, makan sayur, buah, Iya. sumber protein kan. Mereka membuat kolam itu gerakan saya. Itu saya tahun itu masih memimpin proyeknya di Jawa Timur, itu ke desa-desa. Jadi setiap halaman harus membuat empang air, pagernya ada sayurnya, bahkan di tembok-tembok ditanami pot-pot. Itu ada gerakannya itu. Yang turun adalah pertanian, kemudian penyuluh pertanian, bibit dari pemerintah segala. Itu itu berjalan UPGK itu, sehingga rakyat itu bisa memenuhi kebutuhan sayur, buah, ikan, telur, dan sebagainya. Ya, hanya susu tidak mungkin, Hmm. tidak mungkin. Tapi telur bisa dengan swasembada Iya. bersama. Dan itu adalah proyeknya, ingat saya dapat bantuan dari Bank Dunia tahun 97 ya. Itu sangat berhasil. Saya waktu dengan tim Bapak meninjau satu desa di Bojonegoro, itu semua tanah hijau. Kalau tidak ada sayur, ada tanaman, kemudian buah. Jadi seperti negara makmur dan rakyatnya baik sekali. Sampai Presiden Bank Dunia waktu itu, McNamara namanya, Hmm. meninjau proyek itu dari helikopter. Dia terbang di atas melihat itu, dan saya di bawah belabel. Nah, jadi kalau mau program OPGK itu bisa memenuhi kebutuhan
protein, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dari lahan sendiri, dari lingkungan sendiri. Cuma yaitu setelah Repelita habis, ya programnya lain. Zaman kita kan gitu, ganti pemerintah, ganti polisi ya. Ya sudah Janji, hilang Pak. semua, bubar semua Hmm. itu udah nggak ada bekasnya pun nggak ada sudah. Harusnya diteruskan, kalau ada yang kurang direvisi, Nah, Pak ya. nah, Nah, ya itu saya dari orang Gisi ya kesalnya begitu. heeh. 10 zaman Pak Wijoyo saya kerja di Sumber, semua sudah tertata baik. Begitu pasca Repelita hilang semua sudah itu. Nah, Pada negara lain nih, apa yang teman-teman saya yang kerja di Thailand itu terus terus ada selalu dia sudah pensiun jalan terus sih ada tuh. hmm, Di sini belum tidak jaminan begitu. Itu yang salah satu masalah di negara ya. kita ini. Masalah di semua bidang sepertinya, Pak. Ya. Nah, Pak, boleh minum lagi, Pak? Monggo, Pak. Ya, sudah silakan. Oke. Silakan. Nah, kalau pemenuhan buah-buahan gitu, Pak ya. Nah, kan buah-buahan penting juga, Pak. Setahu saya dalam 4 sehat 5 sempurna itu buah termasuk gitu. Apakah pemenuhan buah-buahan juga menjadi masalah bagi masyarakat, Pak? Ya, selalu semua yang masyarakat miskin semua menjadi masalah makanan. Yang tidak masalah buat dia adalah beli beras, beli garam. Oh, beli Nah, itu tidak gampang. garam harus kan nggak bisa makan. Iya. Jadi kalau orang miskin makanannya itu isinya cuma karbohidrat. Jadi gajinya itu habis 60% ke makanan, Hmm. tapi makanan yang bisa dibeli adalah makanan pokok, Hmm. beras. Kalau beras harga naik, dia ganti yang beras yang murah. Hmm. Dan jadi bagi orang miskin, masalah gizi itu masalahnya orang miskin. Jadi dia hanya bisa makan beras. Sudah tidak bisa mikirin buah, Hmm. sayur, apalagi ikan. Nggak mikirin mereka. Mereka katakan kalau ada nasi ada tuh alhamdulillah. Hmm. Maka dia yang beli nasi sama garam. Nanti apapun campur garam. Ikan pun ikan asin. Nah, itulah pola makanan orang. Dan itu yang menjadi masalah yang pemerintah harus memperbaiki. Dan itu yang diusahakan dalam Repelita. Supaya orang miskin pun bisa makan ikan, bisa makan sayur dengan swasembada yang saya ceritakan lagi. Hmm. Itu jadi ternyata bisa di Bojonegoro dan satunya di daerah kalau tidak salah Sumatera Barat, lupa saya. Nah, Itu padahal ya silakan. mohon maaf, Pak. Padahal Bojonegoro kan daerah yang kesannya itu Miskin. tandus, kering gitu ya. Iya. Tapi Ya kok saya bisa, ini Pak? saya ini orang lahiran orang Bojonegoro Oh, saya. malah Bojonegoro. Iya, Iya. saya anak orang miskin. Saya tahu sendiri. Kalau di sana Bojonegoro itu zaman saya tahu tahun 50-an 60 itu adalah sumber tembakau. Jadi petaninya itu hidup dari tembakau. Hmm. Nah, makanannya sangat kurang dan maka daerah miskin betul, daerah kurang gizi di sana. Saya mungkin kecil dulu juga kurang gizi untung dibawa kakak saya ke Surabaya di sekolah di sana itu. Nah, betul itu. Jadi karena itu kita bikin pilot project dengan Bank Dunia untuk swasembada pangan semuanya itu dicoba. Coba di desa dibikin, bisa enggak petani mencukupi kebutuhan sendiri? Beras, sayur, buah, ikan. Dan ternyata bisa. Tetapi harus besar-besaran serentak semua sektor. Dan dengan komando yang kuat. Ya, itu dan saya melihat sendiri itu bisa. Tetapi ya begitu bubar ya bubar, nggak ada lagi bekasnya. Kita beralih ke hari ini, Pak. Nah, ya tadi ada sempat Pak Sukirman singgung bahwasanya kondisi gizi anak-anak sekarang ini lebih baik. Nah, menurut Pak Sukirman terkait gizi anak-anak sekarang ini apa sih yang harus dilakukan pemerintah gitu, Pak? Apakah perlu peningkatan atau mungkin perlu arahan-arahan tertentu? Ya, masyarakat orang tua harus tahu bahwa kebutuhan gizi anak-anak itu justru yang paling rumit, dia perlu segala macam. Nah, dan kembali kalau baca anak itu
penelitian menentukan ada sangat tergantung pada pengetahuan dan pendidikan ibu. Hmm. Ada studi mahasiswa saya meneliti di daerah Kumuh, tempat pembuangan sampah. Di sana juga ada manusianya itu, ada yang tinggal di sana itu. Iya. Dan diduga karena dia tinggal dengan sampah, pasti banyak yang kurang gizi, banyak yang sakit, banyak. Betul, ternyata tidak semua. Ada yang sehat, ada yang gizinya baik. Padahal di tengah-tengah itu. Ternyata dianalisa faktor apa? Itu faktor ibu. Ternyata mereka yang ibunya berpendidikan meskipun di tempat sampah, anaknya baik. Jadi peranan pendidikan ibu sangat menentukan dan anak. Ini pertama. Ya, kedua dan pengetahuan ibu akhirnya menyangkut pengetahuan gizi dia. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Ya, nomor satu yang dibutuhkan anak adalah air susu ibu, bukan susu sapi. Air susu ibu. Nah, jadi masalah makanan yang ada itu adalah bersumber pada ASI. Nah, salah satu kelemahan susu program masyarakat, kalau susu dibagikan pada anak sekolah zaman tahun 60-an itu, susu itu sering dibawa pulang ke rumah, tidak diminum di sekolah. Oh. Dan di rumah oleh ibunya untuk memberi susu bayinya, mengganti ASI-nya. Oh. Nah, itulah yang menjadi susu menjadi sangat berbahaya. Jadi di masyarakat yang tidak berpendidikan, miskin, susu itu menjadi makanan yang sangat berharga. Jadi begitu ini terjadi betulan ini saya beri. Jadi susu yang di sekolah itu pakai kotak, susunya di sedotan. Telah diteliti banyak anak yang tidak menghabiskan susu kotak itu, masih ada separuh dibawa pulang untuk dikasihkan adiknya. Ya, ya. Nah bahaya itu selama dibawa pulang dia sudah kontaminasi dengan bakteri. Nah jadi akhirnya susu menjadi masalah di situ. Jadi bukan susu yang penting ada, telur yang ada. Sudah Telur. dibuktikan telur itu yang harus ditamakan. Telur bisa dibuat sendiri ibunya, bisa diternakan sendiri. Iya, iya, benar. Jadi image susu itu ini ya karena gara-gara 4 sehat 5 sempurna dulu itu yang sudah kita ganti kan, sudah kita ganti 4 sehat namanya gizi seimbang. Gizi seimbang. Jadi kata susu tidak ada lagi karena susu bisa diganti dengan telur. Ya. Nah, jadi pengetahuan kalau anak-anak itu, kemudian lingkungan. Jadi menyelamatkan bayi anak-anak tidak hanya dari makanannya, tapi juga lingkungan, kebersihan, air bersih, menjaga supaya tidak banyak anak-anak mudah kena infeksi. Terima kasih Pak Sukirman dan juga Ya. teman-teman yang ada di sana sudah mengisi acara ini dengan sangat apa ya? Ya menurut saya ini dialog sejarah yang cukup bergizi gitu ya. Bukan karena membicarakan gizi, tapi paling nggak memberikan kita referensi, oh ternyata gizi itu tidak harus ini gitu ya. Dan sebenarnya secara tidak langsung kita juga membicarakan sejarah, karena Pak Sukirman bicara tentang zaman Pak Karno, zaman Pak Harto begitu ya. Dan jadi setelah bincang-bincang bergizi dengan Pak Sukirman, acara kami tutupkan. Sampai jumpa di dialog sejarah edisi lainnya.